Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Febi Kartika Putri dengan NIM 24010101018 dari kelas SI 401 dengan program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat sebelumnya di tugas sebelumnya untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah bisnis. Nah, judul penelitian ini saya angkat adalah perancangan sistem bisnis layanan medical check-up atau MCU berbasis web menggunakan pendekatan customer relationship management atau CRM untuk meningkatkan efisiensi registrasi, penjadwalan, dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada proses bisnis layanan medical check-up di mana tempat saya bekerja, dan kenapa saya angkat topik ini karena sangat relevan dengan uh, rutinitas atau aktivitas sehari-hari saya di tempat kerja, di mana tempat kerja saya bergerak di bidang layanan kesehatan uh, dan medical check-up gitu. Oke. Nah, identitas penelitian pada slide kedua merupakan identitas penelitian yang saya lakukan secara individu dengan bidang ilmu sistem informasi. Fokus penelitian berada pada bidang e-bisnis dan transformasi digital kesehatan. Oke, penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan dengan tingkat kesiap terapan teknologi atau TKT yang diusulkan berada pada level 4. Nah, penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama kurang lebih satu semester pada tahun 2026 ini. Oh. Jadi penelitiannya secara individu, dan kemudian saya mengambil apa ya, studi kasus dari tempat saya bekerja pada saat ini. Tuh, oke. Ringkasan penelitian. Saya akan menjelaskan mengenai ringkasan penelitian. Ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin mendorong transformasi digital, termasuk sektor kesehatan di tempat saya bekerja. Nah, pada layanan medical check-up terdapat beberapa proses yang harus dikelola, mulai dari registrasi peserta, penjadwalan pemeriksaan, pengelolaan data kesehatan, sampai dengan penyampaian hasil pemeriksaan. Nah, apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual, dapat muncul beberapa permasalahan seperti uh, keterlambatan pelayanan, kesalahan administrasi, duplikasi data, dan kurang efisiensi atau kurang efisiennya terhadap proses operasional, sehingga diharapkan dapat membantu proses registrasi, penjadwalan, monitoring peserta, notifikasi, serta penyampaian hasil pemeriksaan secara digital. Oke. Adapun beberapa kata kunci yang saya lampirkan di dalam proses penelitian ini seperti yang terlihat, itu e-business, medical check-up, customer relationship management atau CRM, sistem informasi, web-based system. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, di mana
Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Secara ringkas saja ya, saat ini transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Dalam layanan medical check-up, terdapat banyak proses yang saling berhubungan seperti registrasi peserta, kemudian penjadwalan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, verifikasi dokter, hingga distribusi hasil. Nah, permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah masih adanya proses administrasi yang dapat dilakukan secara manual. Misalnya menggunakan formulir melalui kertas maupun uh, komunikasi melalui via email. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan duplikasi data ataupun keterlambatan dalam penjadwalan, serta kesulitan juga melakukan monitoring peserta. Dan yang paling terakhir adalah keterlambatan penyampaian terkait hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan proses tersebut dalam satu platform digital. Nah, oke. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan Customer Relationship Management atau CRM agar hubungan dengan pelanggan dapat dikelola dengan lebih baik melalui informasi yang cepat, akurat, dan mudah untuk diakses. Oke. Nah, berikutnya di slide ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep e-bisnis. Nah, secara sederhana, e-bisnis ini adalah pemanfaatan teknologi internet dan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis organisasi. Dengan e-bisnis ini, eh, berbagai aktivitas bisnis dapat diintegrasikan secara digital sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dipantau. Dalam penelitian saya, konsep elektronik bisnis ini diterapkan pada layanan medical check-up, terutama untuk membantu registrasi, penjadwalan, monitoring, dan distribusi hasil pemeriksaan. Berikutnya, sistem informasi berbasis web. Nah, sistem berbasis web ini merupakan sistem yang dapat diakses melalui browser tanpa harus melakukan instalasi aplikasi secara khusus pada perangkat pengguna. Keuntungannya dari sistem berbasis web ini adalah lebih fleksibel untuk mudah diakses. Kemudian dalam perancangan penelitian ini saya pengguna seperti admin MCU, perusahaan apa namanya, perusahaan ataupun klien, peserta, tenaga medis, dan dokter dapat mengakses sistem sesuai dengan hak uh, akses masing-masing. Dengan demikian, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Tuh. Nah, berikutnya di slide ini konsep medical check-up. Karena saya bekerja di klinik kesehatan yang provide untuk medical check-up annual corporate. Di MCO ini merupakan serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh, atau biasanya kita melakukan screening awal, basic awal untuk keperluan dalam bekerja atau mengetahui kondisi tubuh kita ya. Nah, dalam lingkungan perusahaan, MCO menjadi bagian dari program kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, secara umum, proses medical check-up ini terdiri dari registrasi peserta, verifikasi data, penjadwalan, pelaksanaan pemeriksaan, kemudian pemeriksaan laboratorium, verifikasi dokter, penyusunan laporan atau hasil,
dan distribusi hasil karena prosesnya cukup banyak dan melibatkan beberapa pihak atau divisi sehingga diperlukan sistem informasi yang dapat membantu mengelola seluruh proses tersebut secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di slide berikut customer relationship management atau CRM. Sedikit saya menjelaskan, CRM ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, CRM digunakan untuk membantu mengelola informasi pelanggan maupun komunikasi, pemberian notifikasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Contohnya perusahaan ataupun klien dapat memperoleh informasi mengenai jadwal pemeriksaan, status peserta, maupun hasil pemeriksaan dengan lebih cepat dan transparan. Dengan demikian, CRM tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan data pelanggan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hubungan antara penyedia layanan medical check-up dengan pihak klien. Nah, kemudian saya sedikit menjelaskan juga mengenai cloud computing, di mana merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data dilakukan melalui internet. Tuh. Dalam rancangan sistem medical check-up, teknologi ini dapat digunakan untuk menyimpan data peserta, hasil pemeriksaan, dan laporan kesehatan secara terpusat. Keuntungannya adalah dapat dikelola dengan lebih fleksibel dan dapat diakses sesuai hak akses pengguna. Namun mungkin tentunya dalam implementasinya, aspek keamanan ataupun kerahasiaan data kesehatan harus menjadi suatu perhatian utama. Nah, kita lanjut ke penelitian terdahulu. Nah, berdasarkan penelitian yang saya gunakan sebagai referensi, penerapan teknologi digital pada sektor kesehatan dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan data. Jadi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sistem berbasis web ini dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi kesalahan dalam administrasi. Sehingga penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar bagi saya untuk mengembangkan rancangan suatu sistem bisnis pada layanan medical check-up. Tuh. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai state of the art atau posisi penelitian saya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, maupun digitalisasi layanan rumah sakit. Sedangkan penelitian saya saat ini memiliki fokus pada integrasi konsep bisnis dan CRM dalam layanan medical check-up. Nah, sistem yang dirancang tidak hanya mengelola data peserta, tetapi juga registrasi online, penjadwalan, monitoring peserta, dashboard perusahaan, notifikasi digital, serta distribusi hasil pemeriksaan secara online. Jadi, kebaruan yang ingin saya tawarkan adalah pembaharuan yang ingin saya tawarkan adalah mengintegrasikan proses layanan medical check-up dengan pendekatan CRM dalam satu sistem digital. Gitu. Kemudian ada roadmap penelitian. Di mana penelitian ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu tahapan pertama adalah analisis proses bisnis medical check-up, kemudian kedua analisis kebutuhan sistem, kemudian yang ketiga perancangan sistem bisnis dan CRM, dan keempat pembuatan prototype sistem, dan tahapan terakhir adalah pengujian
dan evaluasi sistem. Kelima tahapan tersebut direncanakan dilakukan pada tahun 2026. Nah, metode selanjutnya metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D, di mana metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya melakukan analisis masalah, tetapi juga menghasilkan sebuah produk berupa rancangan dan prototype sistem. Untuk pengembangan sistem, saya menggunakan pendekatan sistem uh, development life cycle atau SDLC dengan model waterfall. Nah, model waterfall ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan sesuai untuk pengembangan sistem informasi berbasis web. Sehingga pada tahapan penelitian eh, terdiri dari beberapa proses, yaitu pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan pada proses layanan medical check-up. Kemudian yang kedua, eh, studi literatur, yaitu mempelajari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Dan ketiga, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang keempat adalah analisis kebutuhan sistem untuk menentukan kebutuhan pengguna dan fitur sistem. Dan yang kelima adalah perancangan sistem yang meliputi proses bisnis, database, user interface, dan CRM. Yang keenam, pembuatan prototipe. Dan terakhir adalah pengujian dan evaluasi untuk melihat apakah rancangan sudah selesai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dalam penelitian ini uh, terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu pertama observasi, uh, yaitu mengamati proses bisnis layanan medical check-up yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua, wawancara, yaitu memperoleh informasi dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan medical check-up. Kemudian yang tiga, studi literatur, yaitu mempelajari berbagai referensi dengan relevan dengan bisnis, CRM, sistem informasi kesehatan, dan medical check-up. Oke, nah ada teknik, sorry, Hmm, oke. Pada saat ini beberapa rancangan use case system yang diusulkan. Jadi dalam sistem yang diusulkan terdapat beberapa aktor utama, yaitu pertama admin medical check-up yang bertanggung jawab mengolah data dan proses medical check-up. Kemudian yang kedua, dari pihak perusahaan ataupun klien yang dapat mendaftarkan karyawan dan melihat hasil medical check-up ataupun laporan ataupun summary. Ketiga adalah peserta MCU yang dapat melakukan registrasi, melihat jadwal dan menerima hasil medical check-up. Keempat yaitu dokter atau tenaga medis yang melakukan pemeriksaan dan verifikasi hasil. Kemudian yang kelima, laboratorium yang bertanggung jawab memasukkan hasil pemeriksaan lab. Tuh, oke. Adapun picture use case diagram yang telah saya sajikan kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, eh, pada materi, sorry, nah pada use case system yang dirancang terdapat beberapa fungsi utama, yaitu eh, registrasi peserta MCU, kemudian kedua pengolahan jadwal pemeriksaan, ketiga monitoring status peserta, keempat adalah input hasil pemeriksaan, kelima adalah verifikasi oleh hasil dokter, hasil oleh dokter, keenam adalah distribusi hasil MCU ke peserta,
ketujuh adalah dashboard laporan untuk perusahaan, dan yang terakhir adalah notifikasi serta layanan CRM. Dengan fungsi tersebut, sistem diharapkan dapat mengintegrasi proses layanan medical check-up dari awal sampai akhir pemeriksaan diterima oleh pihak peserta. Nah, selanjutnya pembagian tugas peneliti. Jadi penelitian ini merupakan penelitian individu saya karena sangat relevan di bidang pekerjaan saya sehari-hari, sehingga tahapan penelitian saya ini saya kerjakan sendiri, mulai dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, dan perancangan hingga eh, penyusunan laporan penelitian. Nah, uraian apa eh, iuran dan target dalam eh, pencapaian apa dan capaian penelitian, yaitu iuran utama penelitian ini terdiri dari proposal penelitian, kemudian dokumen analisis kebutuhan sistem, kemudian desain sistem, serta prototipe aplikasi bisnis layanan medical check-up berbasis web. Kemudian selain itu terdapat iuran tambahan berupa artikel ilmiah dan rekomendasi implementasi sistem pada layanan medical check-up. Dengan adanya iuran tersebut, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen penelitian, tetapi juga menghasilkan rancangan sistem yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, adapun anggaran biaya yang telah saya lampirkan, yang mungkin dapat dilihat dari uh, lampiran dokumen saya, dan jadwal penelitian juga dibuat uh, secara uh, apa namanya 6 bulan bertahap, mulai dari identifikasi masalah, penentuan topik, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur dan pengumpulan referensi observasi, dan pengumpulan data, analis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe, pengujian dan evaluasi, penyusunan laporan, hingga revisi dan penyelesaian proposal. Dengan adanya jadwal yang terlampir, ini menjadi suatu tahapan penelitian dapat dilakukan secara terstruktur. Nah, kurang lebih total anggaran penelitian yaitu 8 juta. Nah, eh, untuk jadwal penelitian 6 bulan, dan eh, berikut ringkasannya juga yang telah saya lampirkan. Kemudian di slide berikutnya merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai dasar penelitian, yaitu referensi yang digunakan berasal dari buku maupun jurnal, dan penelitian berkaitan dengan bisnis, customer, kemudian customer relationship management, software engineering, sistem informasi, serta transformasi digital di bidang kesehatan. Beberapa referensi utama digunakan antara lain eh lain Laudon dan Laudon, Bedal dan McLean, dan beberapa lainnya. Nah, eh, kemudian selanjutnya pernyataan mitra. Pada bagian ini menjelaskan mengenai persetujuan atau pernyataan mitra, di mana penelitian ini merupakan penelitian akademik untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Bisnis dan studi kasus penelitian mengacu pada proses bisnis layanan medical check-up yang dilaksanakan di QI Medical Service. Kebetulan saya bekerja di klinik QI Medical Service. Namun penelitian ini tidak melibatkan kerjasama formal maupun penggunaan data rahasia perusahaan. Oleh karena itu, surat pernyataan mitra tidak saya lampirkan. Namun apabila memang diperlukan dalam penelitian nanti untuk perkembangan implementasi, akan mungkin dari pihak dosen apabila meminta, mungkin akan saya lampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut ada riwayat hidup ataupun saya lampirkan CV sebagai data pribadi saya, karena saya saat ini bekerja di PT Jakarta QI Medical Center sebagai sales B2B corporate, di mana eh, menyediakan layanan medical check-up, dan pekerjaan saya dalam pemasaran ataupun penawaran layanan medical check-up kepada pihak perusahaan, serta mengelola hubungan dengan klien korporasi, menyusun proposal penawaran, melakukan koordinasi pelaksanaan proyek medical check-up, serta melakukan monitoring dan tindak lanjut kebutuhan pelanggan. Nah, eh, keterkaitan terhadap pengalaman dan penelitian saya, eh, pengalaman bekerja saya tersebut memiliki keterkaitan dengan cukup erat dengan penelitian yang saya lakukan, karena saya terlibat langsung dalam proses bisnis layanan medical check-up, di mana saya memiliki gambaran mengenai proses registrasi, penjadwalan, koordinasi pelaksanaan, kebutuhan pelanggan, serta penyampaian hasil pemeriksaan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu dasar saya dalam penyusunan penelitian ini mengenai perancangan sistem bisnis layanan medical check-up berbasis web dengan pendekatan CRM. Nah, oke. Demikian mungkin presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu dosen, Ibu Vika. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rancangan sistem bisnis berbasis web dengan pendekatan CRM diharapkan dapat membantu mengintegrasikan proses layanan medical check-up mulai dari registrasi, penjadwalan, monitoring, hingga penyampaian hasil pemeriksaan. Sehingga sistem ini juga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pihak klien atau pelanggan. Nah, saya juga pun menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik maupun saran dari Ibu untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.